Bagaimana saudara? Banyak masalah kan dalam hidup? Ya demikianlah yang selalu pasti kita akan hadapi dalam setiap harinya. Saya Rizal Jamal, kesempatan ini mau sedikit berbagi cerita. Ini adalah konten yang sangat jarang saya lakukan, yang saya buat. Tapi saya punya momen, ada kesempatan saya mau bercerita sedikit. Tiap hari saya mendapati banyak masalah, baik saya dengar langsung, saya diajak langsung ngobrol, maupun beragam masalah yang saya dapati lewat Instagram melalui DM, WA dan seterusnya. Akhir-akhir ini memang orang memiliki banyak beragam tantangan dalam hidup, yaitulah bernama masalah. Ketika ada masalah, jangan pernah lari, tapi masalah harus datang, masalah harus hadir dalam kehidupan kita untuk mengukur betapa kuat diri kita sebenarnya. Ketika hujan datang, sebenarnya bukan menandakan bahwa kita lemah, tapi bisa jadi disitulah kelebihan dan keunggulan kita sebagai manusia. Kadang orang menganggap masalah hadir dalam hidupnya seolah-olah merasa Tuhan tidak adil sama saya, Tuhan tidak mengasihani saya, Tuhan bahkan tidak mencintai saya. Maka banyak orang kemudian ketika menghadapi sebuah problem, menghadapi masalah, dia lari ke tempat-tempat yang sebenarnya justru menambah masalah. Nah, disinilah peran kita, disinilah manusia penting untuk mendapatkan banyak referensi, dan itu yang paling penting adalah referensi pertemanan, circle-nya, ekosistemnya siapa. Salah berteman tentu akan membuat masalah semakin bermasalah, semakin banyak. Dan inilah yang semakin hari saya melihat dan saya menyaksikan secara langsung. Contoh kecil misalnya sederhananya adalah saya berada di Makassar, tepat tinggalnya di Kabupaten Goa, kerjanya banyak di Makassar. Akhir-akhir ini juga dalam momentum suasana politik misalnya, banyak sekali anak-anak muda yang mencoba cemplung ke dalam dunia politik, apalagi kita akan menghadapi pesta demokrasi. Dan itu banyak sekali stigma-stigma yang diperhadapkan kepada anak muda, bahwa anak muda tidak memiliki kemampuan sesuai dengan apa yang selama ini orang anggap itu ideal. Bahkan dianggap bahwa anak muda akan sulit berkompetisi karena anak muda itu tidak memiliki modal yang besar, dalam hal ini modal yang dinamakan adalah uang. Sehingga kadang-kadang inilah yang membuat anak muda juga kebingungan, mereka harus memulainya dari mana. Ada juga stigma yang mengatakan bahwa anak muda yang kritis, anak muda yang selalu menyampaikan gagasan atau memberikan masukan, kritikan kepada pemerintah, ketika kemudian mereka masuk ke dalam sistem, kadang-kadang mereka dicemooh, bahkan bukan lagi kadang-kadang bahkan biasanya itu mereka diberikan asumsi bahwa ternyata mereka adalah juga calon pengkhianat yang akan mengikuti jejak-jejak para senior-seniornya. Kenapa sih masalah-masalah generasi lalu kemudian diwarisi atau kemudian diberikan beban kepada masa sekarang? Bukankah setiap generasi memiliki cara pandang berbeda, memiliki konsep yang berbeda, dan memiliki cara eksekusi berbeda? Ketika mindset ini saja kita salah dalam berpikir, atau mindset ini kita keliru, maka tentu perubahan akan setengah mati, akan sulit kita dapatkan. Nah, oleh karena itu banyaklah kemudian anak muda mengurungkan niatnya, membicarakan politik dalam ruang-ruang publik. Bagi mereka-mereka yang memiliki intelektual atau memiliki gagasan yang besar, sepertinya masih menjadi sangat hal yang tabu, atau seperti semacam sesuatu yang dibicarakan itu sepertinya agak berat dan tidak layak menjadi konsumsi di pergaulan-pergaulan mereka. Itu contoh masalah yang kedua. Ada lagi misalnya dalam kehidupan, ya, ketika orang mau membuat karya, karena saya selalu menghadapi anak-anak muda di desa, di kampung-kampung, dan beberapa bulan terakhir ini saya banyak masuki ke pelosok ke desa-desa. Ternyata masalah anak muda adalah mereka tidak bisa menemukan identitasnya, mereka tidak bisa mencari tahu siapa sebenarnya dirinya dan memiliki kemampuan apa. Ada pula lagi anak muda ataupun kebanyakan di antara kita, atau mungkin yang sedang bekerja, atau mungkin sekarang sedang menjadi staf karyawan di kantor, di perusahaan-perusahaan apapun namanya. Kita juga kadang menghadapi masalah yang sangat-sangat rumit, yang sebenarnya itu bolanya akan bisa berubah tergantung dari kita. Bolanya ada di kita, tergantung bagaimana kita menafsirkan. Mereka mau berbuat, mereka mau berkarya. Karena rata-rata kita sebagai manusia sulit sekali ketika bagaimana ingin memulai. Memiliki banyak pengetahuan, memiliki banyak semangat, tapi masalahnya adalah eksekusi pertama yang selalu menjadi kendala. Dan inilah menjadi PR besar kita, sehingga anak muda selalu diidentikan hanya wacana, hanya ide-ide tanpa eksekusi, tanpa tindakan. Percayakah kita, kawan-kawan dan saudaraku semua, bahwa kesuksesan, keberhasilan tidak pernah dilalui melalui sebuah ide-ide semata, tapi sebenarnya melalui tindakan-tindakan kecil yang dilakukan secara kontinu, secara konsisten, tapi insya Allah akan berdampak besar. Oleh karena itu jangan pernah takut. Kita kadang-kadang melihat masalah itu sebagai sebuah hal yang udah kiamat dunia ini. Jangan.
saudara-saudaraku dimanapun yang menonton video sederhana ini, saya ingin menyampaikan, mengirimkan pesan kepada kita semua bahwa jangan pernah lari dari masalah. Hadapi masalah itu karena bisa jadi momentum Anda bangkit dan besar dari masalah itu. Ada yang mengatakan, Kak, kami selalu digosipkan. Kau ingat, jika kita digosipkan itu berarti kita populer. Jika kita direndahkan itu berarti kita yang lebih tinggi dibanding dia. Pahami konsep itu, maka insya Allah segala sesuatunya masalah akan mudah kita taklukkan. Kalaupun ternyata kita dimusuhi, itu berarti kita adalah lawan yang sangat tangguh. Dan itu banyak kita hadapi. Hidup memang ini adalah era kolaborasi, tapi tidak bisa kita lepaskan bahwa hidup ini masih memang berbicara tentang era kontestasi. Jadi ketika kemudian kita banyak musuh karena kita memilih pada jalan yang benar yang kita yakini, itu menandakan bahwa Anda lawan yang ditangguh. Terakhir mungkin ada yang iri sama kita. Itu artinya bisa jadi kita yang lebih sukses dibanding dia. Oleh karena itu, seperti yang filosofi pada umumnya yang kita pahami, semakin tinggi sebuah pohon, maka semakin kencang angin akan untuk menjatuhkannya. Oleh karena itu, apa yang perlu kita perkuat? Akarnya. Perkuat akarnya. Dengan cara apa memperkuat akar? Value, karakter kita. Kuatkan karakter diri kita. Cari pengetahuan. Tambah keterampilan dan perbaiki attitude. Itulah akar yang sesungguhnya untuk menguatkan pohon kita. Siapapun yang datang, yang menggosipkan kita, yang merendahkan kita, yang memusuhi kita, yang membuat dia merasa iri dengan kita, maka yakin dan percaya, pohon itu walaupun dia satu, tapi ketika akarnya kuat, maka insya Allah kita tidak akan pernah ditaklukkan. Semangat teman-teman semuanya yang sedang menghadapi masalah. Percayalah, masalah yang besar hanya datang pada orang-orang yang mau besar. Dan masalah yang kecil lalu dia tidak menghadapi dengan baik, maka sebenarnya dia adalah orang yang kecil atau orang yang biasa-biasa saja. Semoga ini bermanfaat. Silakan tulis di kolom komentar apa masalahmu di tempat kerjamu, di sekolahmu, di tempat kuliahmu, dengan orang tuamu, dengan keluargamu, dengan pasanganmu, atau dengan pikiranmu sendiri. Saya Rizal Anubai.